Kembali lagi bersama gue Enzo Matindas di Bulu Kuduk episode kedua. Hari ini gue udah ketemu sama salah satu teman gue juga, namanya Firman. Iya benar. Boleh dikenalin dulu latar belakang dari mana? Perkenalkan, nama gue Muhammad Firman Nurdiansyah. Latar belakang gue sekarang menjalani pendidikan dimana tentang sarjana. Nah itu di Universitas Berdaulat Indonesia atau disebut YAI. Kayak mungkin perkenalan singkat gue gitu aja sih. Karena latar belakangnya mungkin pendidikan itu aja. Kayaknya lebih seru kita masuk pendidikan kali ya. Ya. Oke. Nah, Mas Firman, sebagai yang lo udah tahu bahwa gue kesini manggil lo dengan suasana seperti ini, gue mengharapkan lo untuk bisa menceritakan sesuatu yang misteri. Misteri itu. Nah, gue tadi sempat ngobrol sama lo katanya boleh cerita. Oke, punya cerita. Iya benar. Silakan. Dari pertamanya dulu kali ya. Iya. Gue cerita itu dimulai dari 2018 cerita ini hidup. 2018. Terakhir cerita ini. Kenapa terakhir cerita ini? Karena dulu gue pas masa pendidikan sekolah itu gue punya seorang ayah. Seorang ayah. Yang dimana kepala keluarga gue, kepala pemimpin keluarga gue kan. Kebetulan pas gue mau masuk ke jenjang sarjana atau pendidikan kuliah, orang tua gue meninggal bang. Iya meninggal, dimana itu di saat itu penyemangat gue mau masuk ke perguruan tinggi negeri ya kan. Dulu kan pengen banget negeri gitu kan. Nah semenjak itu pas gua sekolah, gua dapat berita orang tua gua udah nggak ada, di mana itu gua kabur dari sekolah kan, karena kan orang tua, gimana sih kehilangan orang tua, oke. Nah di situ gua datang ke rumah dan gimana itu udah sore hari. Kalau dalam agama gue sore itu belum boleh dikubur karena kan mataharinya udah mau terbenam ya kan. Oke lanjut cerita sampai malam, gue itu di situ masih nggak nyangka gimana kenapa nggak bisa dibilang nggak nyangka itu karena gue nggak percaya dong, nggak percaya itu benar ada atau enggak gitu kan. Akhirnya gue nyampe, gue ngeliat udah berubah mukanya. Itu kan gue bingung, kok bisa berubah, ternyata orang meninggal gitu kan. Ternyata gue nanya ke nyokap gue kenapa bisa berubah, ternyata ya mungkin itu orang meninggal di kuburnya emang lama tuh gitu kan, efek jadi bengkak muka gimana kan, jadi bengkak jadi berubah. Gue ini ya gue gitu, ini bokap gue bener nggak sih bokap gue masih nggak percaya di situ. Akhirnya gue masih kayak ya udahlah, gue masih sedih. Akhirnya ada teman-teman gue itulah yang tadi teman-teman gue ya bener yang gimana ya, udah meninggal ya lo gitu. Gue nggak percaya karena gue sampai sekarang tuh belum tentu percaya itu ayah gue udah meninggal gitu. Karena jadi tuh ayah gue meninggal itu gara-gara kopi bang. Oh kopi. Sorry tadi gue dengarnya covid. Kopi bukan covid belum ada dulu ya. Jadi itu gara-gara kopi, penyakitnya itu penyakit yang senang gua minum gitu loh. Itu kopi itu kan idaman sekarang ya, anak milenial kan. Iya, anak milenial. Yang gua minum ternyata itu berbahaya bagi bokap ataupun orang-orang yang umurnya sedang menua gitu kan. Sorry bokap lo ini nggak smoker? Smoker. Ya. Nah habis dari situ akhirnya gua lanjutin ke malam ya. Malam itu gua masih nggak terima. Akhirnya nyokap gue kok diceritain nih meninggalnya gara-gara kopi. Nah, gue bingung kan kopi bisa meninggal gitu. Kenapa efeknya bisa meninggal? Yang mungkin yang gue tahu itu kopi kadang kan baik buat ke tubuh ya. Iya. Oke, nah di situ kenapa baik buat tubuh? Karena kan ada efeknya juga untuk kafein untuk kalau kesehatannya ada, untuk keburukan juga ada kan. Nah, di situ pas gue nggak tahu kalau keburukannya itu ada. Jadi itu bokap gue tuh minum kopi hitam bang. Kopi hitam kan, kopi hitam itu kalau yang sasetan kan ada bubuknya ya? Ada betul ya kan. Kalau kita minum biasanya bubuknya nggak keluar. Nah gue dari situ batu empedu. Ya dari situ baru tuh nyokap gue tuh malamnya itu nunjukin batu selesai kayak operasi gitu kan. Batu apa nih? Gue mikir kan batu cincin. Macan. Empedu bro. Gitu kan gue mikir aduh di sini. maksudnya buat apa gitu ngasih batu ke gue kan. Akhirnya gue pegang lah tuh batu. Jadi kan batu itu kan banyak ya. Misalnya gue punya di keluarga itu, gue anak terakhir. Satu anak-anak itu pegang batu. Oke. Habis itu lanjut malam. Tapi bukan batu yang pada tadi kan yang Batu empedu. oh Itu kan saya operasi. oke sorry Iya. sorry jadi gelap bercandanya. Nah, habis itu lanjut ke malam itu, gue megang batu itu getar gitu loh. Karena kan posisinya gue di berduka tuh di rumah di bawah. Kebetulan gue tingkat. Oh tingkat 2. Gue masih nggak mau ke bawah karena gue mikir nggak mau lihat gitu kan. Iya. Akhirnya gue di ke atas, nyokap gue ngasih batu, gue pegang, batu getar. Kayak gue masih nggak, karena dulu tuh gue sama sekali nggak takut setan. Karena kalau dibilang di rumah itu gue setannya.
ya kan gue keluar malam, ya kan gue mesti gue ya hal-hal lain lah gitu kan, gue dibilangnya setannya kan. Nah di situ gue nggak terlalu ini banget excited, setan gue nggak terlalu ini banget lah. Kayak habis itu makin kesini makin malam gue tidur, gue nggak nyenyak nih, maksudnya kayak nggak nyenyak. Biasanya kalau malam tuh gue tidur gue matiin lampu tuh, tapi posisi masih ada almarhum mayat tadi gue ya, masih ada. Gue tidur, itu tuh batu itu bersuara tuh, muter, kayak gitu. nggak bersuara halo gitu, tapi kayak anak kecil main apa sih, gangsing gitu kan, muter kan. Oh iya. Itu batu itu muter, gue nengok, lalu kayak gue diemin, kayak maksud batunya gue tangkap, gue diemin, gue tidur lagi. Kok jatuh-jatuhan gitu bang, loncat-loncatan gitu. Oke, kayak gimana sih? Batu tadi di lantai tuh kayak kelereng bunyi jatuh gitu. Iya. Bingung kan? Maksudnya apaan sih ini, kok begini mulu sih? Akhirnya gue lanjut sampai gue tidur. Akhirnya gue bodo amat, gue pakai headset akhirnya tidurnya tuh, karena gue kayak gue juga udah nettingnya nih malam. Aduh kayaknya gue nggak nyenyak nih malam. Kira malam paginya gue bangun, lanjut pagi itu posisi mau penguburan kan. Penguburan itu habis itu gue cek lagi mukanya kan, pemandian ya kalau di muslim ada pemandian mayatnya kan. Nah itu berubah bang mukanya, tambah maksudnya tambah yang gue kira semalam nggak begini. Jadi kalau dulu orang bilang kalau bayi itu mukanya baru berubah kan, samanya kayak orang mati kan, baru berubah. Nah itu gue baru ngerasain itu, bener nggak sih ini ayah gue gitu. Tapi gue akhirnya kayak ya udah mau nggak mau dong, gue harus kehilangan gitu kan. Akhirnya gue kehilangan. Nah di situ gue benar-benar kayak terpuruk ya, maksudnya kayak gimana nih gue harus bisa gantiin orang tua gue buat nyokap gue gitu, karena kan kakak gue tuh pada nikah. Ya istilah kata gue yang nemenin nyokap gue lah, mau bokap gue, tapi kan bokap gue udah nggak ada. Habis itu gue lanjut ke penguburan. Itu temen gue itu bilang kayak Mat, kenapa? Kayaknya ada yang aneh, maksudnya gitu kan. Ada yang anehnya tuh dia nggak melihat yang orang-orang mungkin paranormal yang lain ya kan. Dia cuma kayak ada yang aneh nih, kayak maksudnya kayak ada yang ngejanggal gitu. Kayak ngejanggal, tapi gue masih kayak positif. Terus lanjut ke penguburan, akhirnya udah dikubur, gue lega. Barulah nyokap gue bilang, maksudnya sejujur-jujurnya ke anak-anaknya kan, kayak gimana ya, sebenarnya tuh nyokap gue udah tahu kalau bokap gue meninggal, karena kan nyokap gue dokter ya. Jadi kalau dokternya bisa orang kematian itu dia bakal tahu nih mau mati, tapi dia nggak tahu kapan matinya kan. Nah nyokap gue udah ngasih tahu bahwa bokap gue tuh ada bintik-bintik ungu. Iya, ada bintik-bintik ungu. Itu berapa hari sebelum? Bintik-bintik ungu itu cuma semalam bang, di rumah sakit. Bintik-bintik ungu nyokap gue langsung ambil bawa ke rumah, karena kan nyokap gue tahu nih kan, daripada gue meninggal di rumah sakit, meninggal di rumahnya dia sendiri gitu kan. Akhirnya di rumah baru nyokap gue ngasih tahu sebenarnya bapak itu meninggal gini, maksudnya udah ada tanda-tandanya, ibu baru ngasih tahu gitu kan. Nah pas sakaratul bokap gue itu cuma ada kakak gue. Nah di situ bokap gue tuh ngomong kayak nama kakak gue Rizky, itu apa yang terbang-terbang gitu kan. Nah kakak gue tuh kayak apaan sih ini, maksudnya orang meninggal kan biasanya ngaco ya. Meninggal tuh biasanya ngaco, minta ini itu. Nah kayak kakak gue tuh nganggep masa sih, tapi nggak ada gitu. Tapi dia masih ngomong itu hati-hati, dia mau kesini, maksudnya kayak Bokap yang ngomong? Bokap, kalau dibilang itu malaikat lah yang terbang kan, ya kan. Tapi kan kakak gue masih kayak nggak mungkin gue bisa ngeliat malaikat, nggak mungkin sebisa gitu juga gitu kan. Tapi kalau orang meninggal gue juga nggak tahu kenapa kok bisa ngeliat ada orang terbang gitu, mesti dan lain-lain. Nah bokap gue tuh bilang putih satu hitam satu. Kalau di situ kan kalau berpikiran gue iblis, maksudnya malaikat sama iblis lah ya. Iya, malaikat sama iblis gitu kan. Terus bokap gue masih bilang, kakak gue akhirnya bilang ke bokap gue nggak ada apa-apa gitu, maksudnya nggak ada apa-apa. Tapi sorry, gue potong. Kakak lu tahu? Dengan itu tuh istilah kata kalau di agama gue tuh yang mengucapin dua syahadatnya nanti buat meninggal. Tapi enggak, maksud gue kakak lu tahu dari nyokap lu bahwa ada itu penyakit. Tanda nyokap gue tuh nggak ngasih tahu, karena kalau nyokap gue yang ngasih tahu bahwa itu ada, anak-anaknya nggak mungkin siap buat meninggal, ya kan? Nah di situ bokap gue lanjut
sekaratul maut masih lanjut, maksudnya masih diajak ngomong terus, makin gak jelas. Oke, habis itu ya udahlah akhirnya meninggal. Ternyata kakak gue baru menyadari ternyata yang diomongin bokap gue itu ada kaitannya sama penyabutan nyawanya gitu kan. Nah akhirnya nggak lama kayak gitu, bokap gue meninggal. Wah, gue baru ngerasain kejadian aneh di rumah, banyak tuh kejadian aneh. Sebenarnya itu gue nggak perlu negative thinking karena kan itu orang tua gue sendiri gitu kan. Nah tapi gue biasa aja kan. Nah gue tuh kadang suka kayak merinding gitu kan, terus ya udahlah gitu, kayak pikiran gue nggak tenang aja gitu kan. Nah, udah habis itu berjalan berhari-hari. Nah akhirnya gue malam nongkrong tuh, karena kan gue abis meninggal itu gue nggak nongkrong di luar ya, maksudnya gue di rumah aja. Gue nongkrong di luar, gue pulang, gue buka pintu, itu ada bokap gue lagi ngerokok. Itu benar-benar kayak ini benar gak sih gitu, maksudnya. Berapa hari kejadian ketika bokap lo meninggal itu dan lo ngeliat itu? Itu 3 hari. 3 hari. 3 hari. 3 hari. Karena kan 2 hari itu gue masih, maksudnya gue nggak sampai keluar kamar, gue masih di kamar, gue masih di depan kamar gitu kan. Nah akhirnya pas ketiga hari gue berani keluar rumah, karena kan gue udah mumet banget tuh. Udah gue perguruan tinggi negeri gue nggak dapet, ya kan. Gimana lah gue di kamar, akhirnya gue keluar, gue berani keluar. Akhirnya ya udah gue pulang nongkrong, bener. Terus itu tuh gue biasanya kalau pulang tuh assalamualaikum, gue salim bang, iya. Ada conversation nggak, maksudnya ada Nggak bicara ada, nggak? dia cuma melotot gue doang. Gini maksudnya melotot kayak orang-orang biasa melotot, tapi itu tajam banget gitu loh, kayak maksudnya gue berpikir kayak kok bokap gue melototin gue sih gitu kan, itu anaknya gitu kan. Tapi di situ lu belum sadar kalau apa yang lo lihat itu bukan bokap lo. Itu pasti jinnya. Nah lanjut ke cerita gue salim tadi kan, gue salim ke bokap gue salim, terus gue dipelototin. Ya akhirnya gue lari dong ke atas, tapi gue harus turun lagi karena gue harus kunci pintu. Iya. Gue harus kunci pintu, gue turun. Bokap lo ngopi. Gelap. Bukan ngopi doang, sambil ngerokok. Join kali. Oke, lanjut lagi ya. Nah itu gue harus kunci pintu. Kalau di gue tuh stepnya ada 2 tuh buat kunci pintu rumah, pintu pagar. Ya kan gue berarti harus ngelewatin pintu rumah dulu nih, buka pintu. Tapi ini orang di sini nih, kata di sini. Nah itu pintu rumah gue. Bokap gue di sini tuh. Iya, masalahnya kalau gue ngelihatnya sekilas it's okay gitu. Tapi ini ngelihatnya tuh gue udah naik full banget. Beneran gak sih? Tapi yang gue bingungin itu dengan berpakaian beda ya. Selayaknya manusia ya. Iya. Pakai baju sehari-hari lah ya. Baju sehari-hari, cuma dia kaosan. Kaos. Kalau dibilang orang zaman sekarang, bapak-bapak pakai kaos, pakai sarung. Oh iya. Ngerokok, Gajah. Iya. Nah gitu. Nah, sarapan udah gitu. Nah gitu, habis itu nggak lama gue nyentuh pintu, akhirnya gue masuk lagi kan ke pintu gue yang depan ini kan, gue masuk. Udah nggak ada. Nah gue kan di situ trik gue ya, kalau gue baru masuk ke rumah itu, kalau gue ngerasa cerita maksudnya gue hawa gue serem, gue nyanyi kayak nggak jelas lah gue ngelakuin hal apa. Terus nyanyi nggak ayah deh. Ya apa aja gue nyanyi. Oh enggak tentang ayah gitu. Ya udah gue nyanyi nggak jelas lah. Kadang-kadang nyanyi Persija gue nyanyiin, ya kan, supaya improve gue aja, supaya gue nggak sedih gitu, nggak takut juga. Nah habis itu gue naik ke atas. Nah kan gue masih dikasih batu itu ya sama nyokap gue. Itu kan maksudnya buat peninggalan terakhir lah. Kalau dari seorang yang meninggal manusia kan nggak ada lagi peninggalan terakhir ya kan. Ya, paling kalau harta nggak mungkin juga kan, masa kita berpatokan matang kan. Nah batu itu kenapa enggak? Kalau baju tuh waktu itu bokap gue nggak langsung gitu kan, jadi bajunya itu langsung dikasihkan anak yatim. Dibagi-bagiin kayak gitu. Nah itu balik lagi gue masuk kamar, ada batu tuh. Nah batu yang batu empedu itu, akhirnya gue bingung nih, batu ini mau gue kemanain. Masalahnya gue taruh atas meja aja biasa, sama plastik udah gitu.
Tapi akhirnya gue pindahin lah ke lemari itu gue kunci gitulah. Kalau dibilangnya loker kamar gue kunci, udah dong kunci gue pegang. Nah akhirnya gue tidur malamnya, gue masih nggak nyenyak tuh tidur, akhirnya gue tidur paginya tuh baju masih di tempat yang gue taro. Gue bingung kan, akhirnya di situ kok bisa ya kayak gini. Tapi gue nggak mau cerita ke orang-orang, takutnya gue susun gimana ya kan, takutnya cerita-cerita yang masa sih orang tinggal gini kan. Akhirnya ya udah tuh gue seiringnya waktu gue batu itu di situ, akhirnya gue mau pindahin, gue taruh situ. Nah akhirnya gue keluar nongkrong lah. Gue biasanya kan keluar malam ya bang, karena gue malas keluar siang panas. Iya. Panas, gue malas banget keluar sore, jarang anak-anak yang keluar sore gitu kan. Nah akhirnya gue keluar malam, gue pulang ke rumah itu, jadi gue punya tetangga samping. Nah tetangga gue ini maksudnya selalu mengadukan karena anaknya sering nangis tuh. Gue nggak tahu ini efek gara-gara bokap gue meninggal apa enggak ya. Anak tetangga lu? Anaknya masih bayi gitu kan. Akhirnya ya gitu panggil ustadz atau orang pintar, dibilangnya tuh di depan rumahnya itu jadi ada pohon jambu, maksudnya ada penghuninya. Nah dari situ gue berpikir, maksud jangan-jangan itu yang meniruin bokap gua. Dia kan penghuni itu. Karena dulu gue kalau misalnya sembarang, gue emang sembarangan orangnya bang. Dulu gue namanya anak kecil, gue kencing di pohon itu. Kencing nggak misi-misi lagi? Iya, pokoknya gue ngapain aja di pohon itu kan. Nah abis itu gue dapet kabar tetangga gue sering anaknya nangis gitu. Sambil gue berpikiran, jangan-jangan ini setan yang menirukan itu, yang menirukan itu kan. Oke, tapi gue masih budak kan bang, gue nggak mau pikirin hal itu. Gue lanjut tidur, gue lupa ngunci pintu lagi. Karena gue udah saking dengar kabar meninggal, gue jadi meninggal. Ada kabar samping tetangga gue banget gitu, lihat kayak gitu, nangis anaknya. Terus diobatin apapun badannya juga nggak apa. Nah balik ke tetangga itu tadi, gue lupa tutup pintu. Kira gue tutup pintu. Nah di situ di daerah gue yang orang-orang udah meninggal termasuk bokap gue itu lagi pada nongkrong. Jadi di depan rumah gue tuh ada bangku Meet up, aduh gelap sorry. nggak meet up dong, reuni. Nah jadi tuh ada bangku panjang gitu yang istilah kata kalau dulu tuh bapak-bapak di sini sering main organ tunggal, nyanyi Keren, Argen. bisa organ tunggal gitu keren. Nggak gitu dong, maksudnya yang piano itu namanya apa sih? Organ kan ya? Organ. Ya itu di situ. Jadi tuh bokap gue tuh orang yang keberapa udah meninggal di sekitar lurusan komplek gue nih, komplek gue. Nah pas gue tutup pintu itu orang-orang yang meninggal lagi pada nongkrong bang. Itu gue ngeliat jelas pakai mata gue. Karena gue ngadu ke nyokap gue akhirnya. Itu berisik banget sih di luar. Ada pak ini. Terus nyokap gue bilang itu kan udah meninggal. Udah meninggal? Gue pastiin lagi. Serius lu? Gue pastiin lagi. Tapi gue yang keluar ya. Gue bilang masih ada. Nah abis itu nyokap gue di situ udah panik lah. Maksudnya masa sih kayak gitu? Itu jadi gue foto itu ada pos di situ. Itu tuh nggak pos bang, kayak depan rumah tuh ada bangku aja, bapak ibu di rumah lah, kayak main di depan, kayak kecil lah gitu. Nah itu kan orang yang, maksudnya orang yang udah meninggal itu Reuni dong. di situ reuni, ya kan? Gimana sih di surga lo gitu kan? Gimana sih di ini lo? Mungkin kayak gitu kan? Bisa pakai ini lebih dakara gitu. Nah habis itu gue pastiin yang kedua itu masih ada. Akhirnya nyokap gue nggak mau keluar tuh. Iyalah. Gue gak mau keluar karena Gue kalau jadi nyokapnya juga ogah gue iya keluar. lah, ya kan, masalah udah meninggal, apalagi kan istri ya, sebagai istri kehilangan suami gitu kan, gak mau. Akhirnya gue ngomong ke nyokap gue, ada yang maksudnya gue ngerasain hal itu, nyokap gue udah bilang udah gak heran emang ngerasain hal begitu. Nah akhirnya gue perbanyak nanya lah ke orang-orang, maksudnya Ustadz gitu kok ada begini Ustadz, gue bisa dapat momen kayak gini lah yang gak gue inginin gitu. Karena emang katanya kalau 40 hari itu sebelum udah meninggal itu masih ada lah arwahnya di rumah. Tapi gue berpikir masih ada yang cerita tetangga gue ini lah yang setan. Maksudnya anaknya tuh nangis, tapi di depannya kan ada penghuninya itu. Iya. Anaknya umur berapa kalau boleh tahu, sorry? Anaknya itu masih kecil, balita. Bayi 5 tahun lah ya. Bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun. Bayi 5 tahun itu terlalu gede ya. Sob. Bayi 5 tahun. Sob. Oke. Gue akhirnya di situ gue ngomong nyokap gue ngomong udah gak heran, nyokap gue udah ngerasain hal yang sama tapi sama-sama nggak mau cerita, apa ya udah gue sama-sama sakit. Nah di situ gue langsung kayak
gue harus ngapain nih, takutnya gue begini terus nih. Gue takutnya gue kejadian, maksudnya kejadian lagi mesti kayak gitu, walaupun kejadian yang gak merugikan gue, tapi kan gue yang melihat gitu kan. Iya. Ya kan, paling kalau gue cerita ke orang malah masa iya, ya kan, masa iya sih, belum tentu percaya. Makanya gue cerita gitu sendiri, ya kan, supaya gue nanti kalau misalkan punya anak, gue cerita sendiri gitu tentang kakeknya dulu gitu. Itu sih bang, pokoknya cerita gue horor di situ. Gue melihat orang yang udah meninggal, ada lagi di situ loh, ya kan. Dan yang bokap gue meninggal itu ada lagi merokok gitu loh. Maksudnya kayak gue ngeliatnya kayak berarti gak, jangan, maksudnya gimana ya, kalau udah meninggal berarti kan udah gak ada, berarti kan itu jinnya. Nah berarti kalau yang gue tangkap itu, oh berarti ini semuanya emang ininya setan, maksudnya ini jin kan setan gitu sih bang ceritanya sih. Gue sampai sekarang masih speechless karena ceritanya benar-benar yang pertama apa ya, sebagai seorang anak pasti punya hubungan banget sama ikatan batin, punya kalau ikatan batin. dibilangnya sih gitu. Kedua tuh lu tadi lo lagi dalam masa-masa perjuangan lo buat perguruan tinggi negeri, masuk ke perguruan tinggi negeri. So buat lo semua yang masih punya orang tua, coba senengin orang tua lo karena kematian nggak akan tahu kapan selagi masih itu. Bang Firman, gua mau ucapkan terima kasih banget udah mau sharing di sini. Iya. Kasih tau dong Instagramnya apa? Instagram gua Firman WRD. Firman WRD ya. Bang Firman, sukses buat perkuliahan dan magangnya. Iya, makasih bang, sukses juga di karirnya. Siap. Okay. Thank you banget bang. Thank you, bang. Kita ketemu di minggu depan sama Gansnya Matindas. Ini Firman, tapi bukan Mutina. Bukan bola. Bukan pemain cewek juga. Bukan pemain cewek juga. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skut. rambutnya panjang gitu kan Kak. Terus kan jalannya melayang ke arah toilet gitu mau keluar. Kan sebelah kiri toilet. Kebetulan seneng nyanyi, saya dengerlah suara seperti paduan. Tapi bagus banget. Di kuburan itu. Di pemakaman itu Mas kelihatan saya baru jalan. Sudah dikasih tahu harusnya belok di gang kedua. Oke. Saya pikir itu kayak ada gang gitu tapi bukan.